Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Senin. Kita jumpa lagi dalam sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara, Senin 14 September 2020. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Sang Sumber Kehidupan, kami rindu akan sapaan-Mu melalui firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, kiranya kami Engkau mampukan untuk dapat mengerti dan memahami setiap isi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan membaca bacaan hari ini yang terambil dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 8 sampai 22. Namun saya akan membacakan ayat 8 dan 9. Begini firman Tuhan. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya kuberkati mereka." Demikianlah firman Tuhan. Tema sapaan majelis hari ini adalah restu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang butuh yang namanya restu. Ketika hendak memulai pekerjaan, memulai bersekolah, memulai kehidupan baru bersama pasangan, setiap orang pasti membutuhkan restu dari orang yang lebih tua atau orang yang dipercayanya. Untuk apa tujuannya orang membutuhkan restu? Supaya niat baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang tenang, damai, dan sejahtera bisa diraih. Dan harapannya pula kehidupannya bisa berbuah untuk kebaikan dalam kehidupannya. Yang bekerja mendapatkan berkat, yang bersekolah bisa berproses dengan lancar sampai dengan lulus, mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Yang hendak memulai kehidupan baru bersama pasangan pun juga demikian, merindukan dan mendambakan kehidupan yang damai, sejahtera. Dan mereka akan mendapatkannya, salah satunya adalah dari restu. Entah itu restu orang tua, restu orang-orang yang dipercaya, teman dekat, sahabat, dan lain sebagainya. Di dalam bacaan kita hari ini, kita juga melihat Yusuf meminta restu kepada ayahnya, Yakub, untuk anak-anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Supaya apa? Kelak anak-anak Yusuf ini boleh menjadi sebuah bangsa yang besar dan berguna. Anak-anak Yakub ini boleh menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa yang akan dipimpinnya. Nah, demikian pula dalam kehidupan orang Kristen, kita meyakini Allah adalah sumber berkat, kasih, dan penyertaan. Kita meyakini bahwa Allah adalah sumber berkat dan sumber penyertaan. Lalu apakah ketika kita meminta restu kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita percaya, lalu kita menganggap mereka seperti Tuhan? Apakah seperti itu? Bukan demikian. Iman kitalah yang meyakini bahwa semua berasal dari Tuhan. Dari Tuhanlah semua berkat yang kita dapatkan, sekalipun melalui orang yang lebih tua atau dari orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, mempunyai kepercayaan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan kita. Karena kita meyakini Allah adalah sumber berkat, kasih, dan penyertaan, maka sudah sepantasnya kita juga memohon restu pertama-tama kepada Allah, supaya apa yang menjadi niat baik kita boleh direstui, boleh terberkati oleh kasih dan penyertaan Allah. Nah, lalu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita selalu memohon restu dari Allah? Bagaimana kita mencoba untuk memohon restu kepada Allah? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah melalui kehidupan doa bersama Allah. Mulailah segala sesuatu dengan memohon berkat dari Allah. Asal yang kita mohonkan itu benar-benar murni dari hati kita, dari kepasrahan diri kita,
benar-benar jujur dari kedalaman hati kita dan niatnya itu baik, yakinilah Tuhan akan merestui niat baik kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu memohon restu kepada orang tua atau orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang kita percaya, orang yang dekat dengan kita, entah itu teman dekat, sahabat, orang tua, dan lain sebagainya. Karena mereka terlebih dahulu sudah merasakan berkat Allah di dalam kehidupannya, sehingga kita juga perlu mencari ilmu dari mereka, mencari pelajaran kehidupan dari mereka, dan dari situlah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita akan kita rasakan. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan apabila pada kesempatan yang indah ini Kau berikan kami sedikit dari kebenaran firman-Mu tentang Yusuf beserta anak-anaknya. Kami mohon kiranya setiap apa yang boleh kami dengar dan kami renungkan ini boleh menjadi makanan rohani bagi iman kami, dan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami, terlebih di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kiranya kami boleh menghargai orang yang lebih dahulu hidup bersama-sama dengan kami, dan darinya kami boleh memohon restu dari mereka, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan boleh menjadi spirit bagi setiap niat baik, setiap cita-cita, harapan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu, kiranya Kau memberkati setiap dari kami yang mendengarkan sapaan majelis hari ini, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja sejati yang telah menyelamatkan kami berdoa dan memohon. Amin.